Profesi menjadi seorang YouTuber untuk saat ini bisa dibilang memberikan peluang yang sangat menggiurkan. Nah, peluang-peluang apakah itu? Ikuti ya video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi seorang YouTuber saat ini bisa dibilang sangat diminati oleh banyak orang, termasuk teman-teman di sana dan saya sendiri. Nah, di dunia per-YouTuber ini memberikan peluang-peluang yang sangat menggiurkan. Melalui kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pemikiran, berbagi ide dan gagasan kepada teman-teman untuk membaca peluang-peluang menjadi seorang YouTuber. Intinya ke sana. Peluang-peluang apakah itu teman-teman? Langsung ya. Yang pertama, memberikan peluang aktualisasi diri. Nah, peluang aktualisasi di sini peluang aktualisasi diri di sini setidaknya ya teman-teman, kita semua tanpa kecuali dari masa kanak-kanak atau masa PAUD sampai menjelang tua ya, katakanlah umur 55, ketika ingin membuat konten kreator video ya itu bisa kita lakukan. Apapun cita-cita kita semua juga bisa tertampung dan terwadahi teman-teman. Ambil contoh, misalnya yang ingin menjadi seorang pendidik tanpa harus melamar capek-capek, teman-teman yang ada di sana bisa menjadi seorang pendidik. Kenapa tidak membuat materi pelajaran yang bisa di-share ya melalui konten video kita. Nah, bisa kan menjadi seorang guru. Misalnya teman-teman suka aktualisasi diri kuliner misalnya. Ya, kulinernya, kemudian suka jalan-jalan ya jalan-jalan. Jadi kata kuncinya yang pertama ini peluangnya adalah memberikan peluang yang sangat-sangat seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk diri kita mengaktualisasikan diri. Itu ya yang pertama ya teman-teman. Itu. Terus kemudian yang kedua itu persaingan sehat. Artinya apa? Di YouTube ini memberikan persaingan yang sehat, artinya tidak memandang suku, ras, golongan ya dan lain-lain ya, tidak ada unsur diskriminasi, tidak ada unsur KKN ya, korupsi, kolusi, nepotisme, tidak ada. Semuanya di antara kita harus melewati 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, ya kan? Berarti di sini artinya memberikan kesempatan semua orang tanpa ada pilih kasih, intinya ke situ. Jadi ada persaingan sehat begitu. Berbeda dengan lain-lain yang di luar profesi YouTube ya, kemungkinan ada intrik, konflik, gesekan, orang bawaan ini masih ada. Tapi kalau di YouTube ini tidak ada orang bawaan. Itu yang perlu kita sadari bersama-sama teman-teman, karena otomatis dengan peluang ini menurut saya ini merupakan peluang emas bagi kita yang mau mengaktifkan diri di dunia per-YouTuber. Dijamin dah kita nggak sakit hati karena nggak ada KKN di sini. Siapa yang kreatif melalui konten, siapa yang lebih inovatif ya di situ yang akan bisa beraktualisasi. Nah, di situ yang akan mendapat istilahnya suara dari audiens atau penonton di luar sana. Jadi kita istilahnya tidak harus ikut audisi, kan biasanya ada audisi yang menggunakan mediasi itu orang ya, istilahnya kalau audisi itu ya. Nah, itu komentator atau apa. Nah, di sini tidak ada, langsung pure sebagai audiens, sebagai komentator kita. Begitu. Jadi kemungkinan sangat tipis yang adanya orang titipan, orang bawaan, diskriminasi, suku, ras, agama dan lain sebagainya tidak ada. Artinya persaingan sehat. Itu yang kedua. Itu menurut saya peluang emas loh teman-teman. Nah, setelah kedua, saya membaca peluang menjadi seorang YouTuber itu sangat menjunjung tinggi originalitas atau keaslian konten kreator kita. Begini teman-teman,
melalui peluang emas yang ketiga, peluang menjadi YouTuber yang ketiga ini, kenapa saya katakan merupakan peluang yang menjunjung tinggi originalitas, karena di situ otomatis kita harus mengindahkan aturan dari YouTube. Misalnya tidak re-upload, jadi video orang kemudian kita upload di video kita, itu masuk re-upload. Nah otomatis itu kita akan kena hak cipta semacam itulah, atau peringatan dari pihak YouTube. Jadi di situ originalitas konten kreator yang kita buat itu benar-benar dihargai oleh pihak YouTube. Jadi kita nggak perlu istilahnya, biasanya kalau di perkantoran itu kan ada orang atau teman yang istilahnya ada muka dua ya gitu, dan apa ya istilahnya, orang pencari muka dan orang muka dua. Nah di sini nggak ada, di YouTube nggak ada orang yang mencari muka atau bermuka dua, itu nggak ada. Memang konten kreator kita yang asli itu benar-benar dihargai tanpa harus intrik-intrik yang tidak sehat, tidak berlaku di YouTube. Itu menurut saya menjadikan suatu peluang yang sangat menjanjikan untuk mengekspresikan diri tanpa ada tekanan psikologi ya. Artinya di sini originalitas sangat benar-benar dilindungi oleh pihak YouTube. Nah, peluang selanjutnya tanpa bisa kita pungkiri teman-teman, itu adalah sarana untuk berkarya itu tidak mengenal waktu. Jadi bebas, bisa kita lakukan kapan saja. Terserah teman-teman menyempatkan diri untuk membuat konten kreator itu menyesuaikan dengan situasi dan pekerjaan teman-teman. Misalnya kalau bisanya pagi ya pagi membuat konten kreator atau membuat video, bisanya siang-siang, bisanya sore-sore, bisanya malam-malam. Jadi bebas, tidak terikat. Beda dengan kita orang kantoran. Misalnya kalau orang kantoran kan misalnya jam kerja dari katakanlah jam 7 ya, jam 7 pagi, kerja 8 jam, misalnya pulangnya jam 3 atau jam 4 sore. Itu kan ditentukan rutinitas atau ritme kinerja kita itu kan terkontrol gitu ya teman-teman, ada check in, check out dan lain sebagainya. Seperti itulah kalau di kantor ya, dengan aturan, pengetatan, peraturan dan lain-lain. Kalau kita kan seperti tadi, tanpa pemberlakuan yang dibedakan, yaitu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Jadi di sini kita tidak terikat dengan jam kerja, bebas. Terserah teman-teman waktunya bisanya kapan membuat konten kreator, video yang bisa kita upload. Jadi tidak ada. Itu semua tentunya kembali kepada konsistensi diri kita teman-teman. Jadi artinya jangan jera untuk membuat, konsisten. Sebenarnya semua itu tergantung bagaimana kita bisa sungguh-sungguh serta serius, bahkan konsisten untuk menekuni dunia per-YouTubean ini. Itu peluangnya ya, kan enak kan, kerjanya tidak tertekan, bebas begitu kan, sesuai waktu yang kita punya begitu kan, seperti itu yang keempat. Kemudian yang tak kalah pentingnya, peluang di YouTube ini rupa-rupanya yang mungkin dibilang 98% atau 99% orang itu tergiur dari income dolar, begitu kan? Iya, tanpa kecuali, termasuk saya, nggak munafik ya, meskipun nanti ada tahapan-tahapannya kan begitu teman-teman. Kita juga harus mengindahkan proses, terus tetap menjaga semangat ya, seperti itu. Seperti di video saya motivasi menjadi YouTuber, 5 tip menjaga semangat, itu terus kita kawal sampai nanti harapannya bisa menuju mencapai income dolar yang menggiurkan, begitu kan, intinya ke sana. Nggak ada yang salah sih memburu income dolar tuh, nggak ada yang salah, karena semua orang kerja itu sama. Sebenarnya apa sih yang dicari? Uang kan. Jadi mulai saat ini profesi apapun memang harus kita hargai, karena ujung-ujungnya yang kita cari itu uang kan, begitu teman-teman. Kita belajar menghargai seorang petani, pemulung, guru, termasuk YouTuber kita ini kan harus kita hargai ini ceritanya, karena ujung-ujungnya uang. Jadi kerja apapun jangan gengsi teman-teman, apalagi seorang YouTuber. Kenapa kita harus gengsi? Kan melakukannya dengan happy, tanpa batas waktu dan ketentuan waktu yang harus tertekan kan begitu. Nah itu yang kelima. Terus kemudian
Rupa-rupanya selain income dolar yang menggiurkan, itu ada teman-teman poin yang keenam. Kalau saya amati, karena saya belum masuk ke poin 5 dan 6 ya. 6 ini adalah kita nanti akan mendapat piagam dari YouTube. Nah, itu kalau nggak salah ada berapa kasta gitu ya. Ada kasta-kasta yang ada di YouTube. Itu ada silver, playable tom, terus apa namanya, diamond, gold, dan custom apa gitu. Pokoknya ada kasta-kastanya lah. Untuk hal-hal seperti itu nanti sambil kita berjalan lah ya, seperti itu. Nah, itulah sekiranya teman-teman beberapa apa ya, keunggulan atau peluang-peluang ketika kita menjadi seorang YouTuber. Setidaknya kita seorang YouTuber kan memang harus pandai membaca peluang kan teman-teman. Dari peluang yang ada kemudian kita tangkap. Setelah kita tangkap, kita lakukan, kita action, ya melakukan seperti ini ceritanya. Salah satunya rajin membuat konten video untuk di-upload. Ya, jadi kata kuncinya peluang-peluang itu jelas ya teman-teman. Di antaranya adalah aktualisasi diri, kemudian persaingan yang sehat di YouTube itu membuat kita itu apa ya, senang, happy karena tidak ada tidak ada pilih kasih di dunia per YouTubean, semua syaratnya sama. Kemudian yang ketiga, di YouTube itu sangat menjunjung tinggi originalitas konten atau originalitas keaslian dari karya konten yang kita miliki. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Terus kemudian kalau sudah tidak khawatir, kita juga perlu hati-hati tidak melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh pihak YouTube, kan begitu. Terus kemudian waktu kerja atau waktu sebagai konten kreator di YouTube itu tidak terbatasi, bebas sebisa dan seluang waktu yang teman-teman punya. Yang penting konsisten ya, seperti itu. Kemudian income dolar yang menggiurkan, dan yang terakhir itu adalah kita peluangnya akan mendapat piagam dari YouTube. Nah, semoga dengan membaca peluang menjadi seorang YouTuber ini bisa menambah semangat spirit teman-teman di dalam mengembangkan channel. Semoga channel kita tumbuh menjadi channel yang kuat ya, yang kuat ya, tidak hanya sekedar besar tetapi kuat, terus kemudian memiliki masa depan yang berprospek dan berkesinambungan. Semoga sukses semua ya teman-teman untuk kita YouTuber pemula. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.